Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat sahabat berbeda, Pak. Tegas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dia berharap, saya berharap bahwa empat yang dilakukan oleh Utsman dan kami lakukan dua, itu kami berharap dua-duanya mutakabbilatan, dua-duanya diterima. Artinya apa? Anda masuk surga, kami juga bisa masuk surga. Kita hari ini Pak ada begitu berbeda sedikit dengan saudara kita. Hilang, nampak persaudaraan hilang. Ini penyakit besar umat hari ini. Kadang-kadang masalah khilafiyah seperti menjadi perkara wajib besar. Kalau Anda jadi Utsman, jadilah Utsman yang menutup perkataannya. Kalau Anda jadi Abdullah ibn Mas'ud, jadi Abdullah ibn Mas'ud. Iya. Dan ini kalau 12 hadis Pak nanti kita bedah, kita akan lihat keindahan sahabat itu, akhlaknya dalam berbeda dengan para sahabat. Tapi kita hari ini Pak kadang-kadang begitu berbeda, dicela mati-matian saudara kita. Seperti kita ini yang pegang kuncinya itu surga. Sepertinya orang lain tidak ada bisa masuk, saya pegang, kuasai. Ini dalil yang kedua. Maaf, dalil yang ketiga. Kita lihat apa catatannya. Ya, ini catatannya. Dalam hadis di atas, Ibnu Mas'ud membolehkan menyempurnakan sholat meskipun beliau selalu mengkasar. Berarti bukan perkara wajib. Sebab kalau perkara wajib tidak boleh diberi keringanan. Coba lihat amalannya Abdullah ibnu Mas'ud, tetapi maklumi itu 4. Coba Pak, enaknya kalau kita punya prinsip begini. Oh maaf, saya punya pendapat begini, berbeda diamalkan, tapi saya tidak mengkafirkan, saya tidak mengatakan salah, tapi saya memilih pendapat ini. Kita lihat dalil yang keempat. Safartu ma'a Rasulillah SAW fi Ramadan. Kami bersafar bersama Nabi itu di bulan Ramadan. Berarti safar bersama Nabi 2 orang. Falam ya'ib, tidak ada yang mencela satupun, tidak ada yang mencela pendapat antara as-shaim, orang berpuasa, alal muftir, orang berpuasa dalam perjalanan ini Pak, dalam perjalanan ada yang buka puasa, iya, ada yang tidak berpuasa, ada yang berpuasa, ada tidak, dalam musafir. Walal muftir, dan orang yang berbuka alas shaim, terhadap orang yang berpuasa, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mencela, tidak ada saling mengkritik. Pilihan sahabat itu beda, ada yang berpuasa, ada yang buka, ada yang buka, ada yang puasa, tidak ada saling mencela. Dan ini dikiaskan, kita lihat catatannya ini. Dan hadis bolehnya memilih berpuasa atau tidak, yang menunjukkan mengkasar itu juga bukan sebuah kewajiban. Berarti metode yang dipakai jumhur tadi yang 3 itu, ya, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, kecuali Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, dia pakai metode namanya metode kias, mengkiaskan urusan puasa. Ada yang tidak mencela, ada yang tidak mencela. Apa tidak mencela sama sekali? Maka dipakai itu dalam hal salat, dalam hal salat, dalam hal salat. Dalil yang keberapa Pak? Sudah berapa sekarang? Dalil yang, ya, tidak terlalu banyak sini, supaya bapak-bapak yang memilih suatu saat itu keringanan, bukan dipaksakan wajib. Karena ada orang itu Pak, kalau ditemani perjalanan sangin segea kena bilang harus tunggu dulu, satu je pendapat itu harus.
dengar tongi pendapat yang lain. Kita coba masuk di sekarang yang ini ada dalil ini berikut. Ya, ada di kitab Subulus Salam juga ini. Saya tidak ambil bahasa Arabnya. Aku keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Beliau berbuka sementara aku berpuasa. Kata Aisyah ini. Ya. Aku keluar bersama Rasulullah untuk mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Ini hadis kedua di kitab ini Subulus Salam. Ini hadis kedua. Beliau berbuka sementara aku berpuasa, kata Aisyah. Beliau mengkasar sementara aku menyempurnakan sholat. Kata Aisyah. Aisyah berkata, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Engkau berbuka sementara aku berpuasa, engkau mengkasar sementara aku menyempurnakan. Nabi berkata, engkau telah berbuat baik wahai Aisyah. Coba Pak, enaknya deh suami istri beda. Meskipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan beberapa ulama, mana mungkin hadis ini bisa terima begini modelnya. Masa suaminya begini, istri begini. Karena memang hadis ini Pak cuma riwayatnya adalah Qutni, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, nanti dalam pembahasan hadisnya kita akan lihat ini. Ini hanya menopang saja dalil, Pak. Ini hanya menopang dalil. Dia cuma syawahid saja namanya, mengokohkan saja pendapat-pendapat itu. Jadi Nabi sempurna, Nabi kasar, Aisyah lengkapkan. Tapi nanti ada pembahasan hadisnya dan itu diterangkan oleh ulama bahwa ini karena tidak menyulitkan Aisyah. Itu mengokohkan saja, menguatkan saja. Tapi tidak bisa berdiri sendiri ini hadis, Pak. Akan panjang koreksinya di kalangan para ulama kalau dia berdiri sendiri. Syawahid saja, menguatkan saja. Ya, sekarang selesai dalilnya yang mengatakan sunnah, artinya ringkas saja. Ini mengatakan wajib. Hanafiyah mengatakan wajib bos, tidak boleh tidak. Pendapat mazhab Malikiyah sebagian Malikiyah, dan pendapat Az-Zahiriyah, Al-Hadawiyah, dan sebagian mazhab. Mazhab itu bukan cuma 4, tapi yang sekarang ini yang kita kenal 4 besar. Ini mengatakan wajib, namanya azimah, kewajiban. Harus dalilnya. Ani Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar mengatakan, sahibtu Rasulullah SAW, saya menemani Nabi SAW itu safar. Bagaimana perjalanannya Nabi? Kata Abdullah Ibnu Umar, fakana la yazidu fis safar, tidak pernah Nabi menambah salatnya dalam safar. Tidak pernah menambah lebih ala raka'ataini. Tidak pernah Nabi menambah, kata Abdullah Ibnu Umar. Demikian juga perjalanannya wa Abu Bakrin wa Umar, Uthman, kazalika radhiyallahu anhum. Semua, kata Abdullah Ibnu Umar ini, tidak pernah Nabi, tidak pernah Abu Bakar, tidak pernah Umar, tidak pernah Utsman menambah salatnya lebih dari 2 rakaat. Nah, ini yang mengatakan wajib. Ya, wajib. Ya. Kenapa? Karena dia mengatakan praktek Nabi dan para sahabat ketika beliau musafir, beliau selalu mengkasar. Tidak ada riwayat Nabi jadikan itu 4. Kalau begitu dia pahami wajib. Yang namanya fikih begitu, Pak. Fikih begitu. Kita harus siap toleran. Praktek Nabi jangan disamakan dengan ucapan Nabi. Perkataan Nabi lebih tinggi dibanding praktek. Tapi kalau kita lihat prakteknya Nabi, sahabat itu tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Siapa yang pegang hadis ini semata, pasti tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Cuma informasi agama kita ini, Pak, bukan cuma hadis ini saja, masih banyak yang lain. Itulah hikmahnya kita belajar fikih, so bisa memahami orang. Dalil yang kedua, sama tadi yang dipakai dalil yang mengatakan sunnah. Ternyata hadis ini dipakai dalil yang mengatakan wajib.
sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqah. Kalau tadi yang mengatakan sunnah, rukhsah, dia mengambil bagian depannya. Sadaqatun tasaddaqallahu biha, itu diambil bagian depannya. Sedekah itu sunnah. Tapi bagian mengatakan azimah itu wajib, diambil bagian belakang. Apa itu? Faqbalu, kau terima. Terlalu sombong kamu itu kalau kau diberi sama Allah baru kau tolak. Allah sedekah kamu, Nabi bilang tidak mau ambil, sombong. Diberi catatan di sini. Dan hadis di atas ada kata maka terimalah sedekah dari Allah. Salah satu kesombongan jika menolak menerima pemberian dari Allah. Siapa yang diberi sedekah 2 rakaat saja, di sedekah yang tadinya 4 sekarang ke sedekah saja 2 rakaat saja. 2 rakaatnya itu saya yang tangguh. Nabi bilang jangan mi. Kau sombong bos. Orang yang mengatakan pak wajib itu orang menyempurnakan sholat itu orang sombong. Ini nanti baku kata-kata makin nanti kalau begitu. Ya. Pasti nanti akan kita baku kata. Karena kalau begitu kita akan kata Utsman itu sombong. Itu kalau menerima dalil pak, jangan sepotong-sepotong dan jangan sebelah-sebelah saja. Ya, itu tonji dalilnya. Tapi ternyata ada mengambil bagian depannya, penekanan di bagian sedekahnya, sedekah itu sunnah. Ada mengambil itu bagian akhirnya, faqbalu, terima sedekah. Kalau terima sedekah mau dikasih, masa kau menolak? Saya tanya Masjid Jami ini Pak, cenderung di mana kira-kira? Masjid Jami cenderung di mana Pak? Masih bingung. Bapak milih A atau B? A tadi sunnah saja keringanan. Kalau bagian B ini wajib. Ada dalilnya ini? Masih ada dalilnya ini? Ya, karena seperti ini kata beliau, setiap ibadah ada kadarnya seperti salat subuh 2 rakaat, tidak boleh menambah lebih dari itu. Sebagaimana halnya pada saat musafir, tidak boleh menambah lebih dari 2 karena demikian ketentuannya. Begitu tegasnya ini Pak, cara menjawabnya ini bagian kedua. Salat musafir itu 2 rakaat.